diskors dicabut. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas sengketa gugatan yang diajukan oleh Saudara Supar melawan Direktorat Jenderal Pajak. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ada tergugat, silakan yang hadir mewakili. Terima kasih Yang Mulia. Tergugat diwakili Bapak Priantoro, Iwan Putrasasana, Edi Trianto, Oktavianto Wijaya, dan Agung Seviadi. Terima kasih Yang Mulia. Baik, ya berlima dan lima-lima yang hadir. Untuk penggugat, silakan penggugat yang hadir. Terima kasih Yang Mulia, saya Fungsiawan dan Pak Budiman. Terima kasih Yang Mulia. Baik ya. Berdasarkan agenda sidang sebelumnya, pada persidangan hari ini, pada para pihak diminta untuk menyampaikan penjelasan dan dokumen pendukung terkait materi sengketa gugatan. Kita berikan kesempatan kepada tergugat terlebih dahulu. Tergugat, apakah ada penjelasan tertulis yang disampaikan pada persidangan hari ini? Izin Yang Mulia, pada persidangan sebelumnya memang belum ada tugas untuk memberikan penjelasan dan dokumen pendukung terkait materi karena menurut Majelis Hakim yang lalu akan ada putusan mengenai formal Yang Mulia pada persidangan kali ini. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Untuk penggugat, apakah ada penjelasan tulis yang disampaikan sidang hari ini, penggugat? Terima kasih Yang Mulia. Ada Yang Mulia, tapi saya rasa mungkin lebih tepat kita menunggu putusan mengenai legal formal dahulu Yang Mulia. Mengenai? Putusan legal formal seperti yang tadi disampaikan oleh tergugat. Oh, legal formal. Baik. Jadi, ini kan terkait legal standing tergugat ya, penggugat? Setuju Yang Mulia. Betul ya? Baik. Jadi, majelis sudah bermusyawarah ya, dan telah mengambil sikap terkait formal ya, mengenai legal standing tergugat yang mewakili pada persidangan hari ini. Dan untuk lengkapnya, terkait dengan sikap yang sudah diambil majelis, akan dituangkan di dalam putusan ya. Dan majelis sudah memutuskan untuk melanjutkan ke materi sengketa. Demikian ya para pihak. Mohon izin Yang Mulia, mengenai memutuskan melanjutkan itu udah pasti Yang Mulia. Maksud kami, apakah legal formalnya tergugat itu dianggap sah sehingga bisa mewakili Direktur Jenderal Pajak atau dianggap tidak sah sehingga tidak bisa mewakili Direktur Jenderal Pajak. Terima kasih Yang Mulia. Baik ya, majelis juga telah bermusyawarah ya, penggugat, bahwa sikap tersebut akan kita tuangkan di dalam putusan ya. Dan selanjutnya majelis memutuskan untuk masuk kepada materi sengketa. Demikian. Baik, mohon izin Yang Mulia, kalau gitu boleh saya simpulkan mengenai legal formal belum bisa diputuskan apakah legal atau tidak legal, tetapi yang pasti kita melanjutkan ke materi dulu, begitu Yang Mulia? Ya, betul demikian. Ya, Baik Yang Mulia, kalau gitu boleh baik. kami sedikit Yang Mulia. Silakan. Boleh saya menanggapi untuk diri saya sendiri Yang Mulia. Jadi Ya, sebelum kita melanjutkan, pertama-tama saya sendiri ingin bertanya mengenai legal standing saya sendiri. baik, Bahwa kita kan sidang berikutnya sekitar tanggal 20 November. baik, Pada saat itu, kartu IKH saya itu sudah expired di tanggal 9 November. Nah, saya sudah baik, mengajukan perpanjangan, namun sampai hari ini tidak ada jawaban dari Ketua Pengadilan. Jadi baik, saya mau bertanya, apakah saya akan diperlakukan sama? Yaitu kartu IKH-nya tidak peduli sudah atau belum expired, tapi kita lanjutkan dulu. Yang penting sudah memenuhi, sudah dianggap bisa lanjutkan dulu, seperti tergugat juga. Ataukah saya akan dianggap tidak bisa lagi mewakili karena sudah expired? Terima kasih Yang Mulia. baik ya. Karena untuk dapat beracara di pengadilan pajak, sudah barang tentu saudara harus punya izin kuasa hukum. Nah, apabila perpanjangan izin kuasa hukum saudara belum selesai, ya, dengan otomatis saudara tidak bisa beracara di pengadilan pajak. Tetapi apabila saudara mau hadir ya di dalam persidangan, silakan ya. Tapi saudara tidak mempunyai hak untuk berbicara dan beracara. Baik, terima kasih atas ketegasannya Yang Mulia. Tetapi bagaimana dengan tergugat? Apakah boleh ditunjukkan IKH-nya Yang Mulia? Kan saya punya IKH, kemudian expired tidak sah. Bagaimana dengan tergugat? Orang-orang hadir ini mana IKH-nya boleh kita lihat? Terima kasih Yang Mulia. Sebentar ya, majelis akan bermusyawarah dan sidang diskors. Terima kasih Yang Mulia.
Baik ya, Majelis skor dicabut dan Majelis sudah bermusyawarah ya. Ini disampaikan kepada para pihak, khususnya pada penggugat ya, bahwa Majelis sudah mengambil sikap terkait dengan keabsahan daripada tergugat untuk mewakili Direktur Jenderal Pajak dalam hal ini. Majelis sudah menetapkan sesuai dengan SE 07 SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 07 tahun 2012 menyatakan bahwa tergugat ya secara hukum sah untuk mewakili Direktur Jenderal Pajak dalam perkara ini. Ya, demikian penggugat ya. Mohon izin Yang Mulia, tadi kan Yang Mulia mengatakan bahwa secara hukum sudah sah, tetapi kan sebenarnya secara hukum tidak sah. Saya bisa menjelaskan Yang Mulia, hukum yang saya maksudkan bukan mengenai SEMA, tetapi Undang-Undang Pengadilan Pajak. Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah lex specialis. Ini tertulis dengan jelas di dalam SEMA 7, bahwa khusus untuk pajak itu diserahkan kepada Undang-Undang Pajak, Pengadilan Pajak ya, adalah lex specialis. Kalau kita baca kembali di Undang-Undang Pengadilan Pajak yang sudah ditunjuk oleh SEMA sebagai lex specialis, kembali ke pasal 34. Pasal 34 diturunkan lagi ke PMK 184. Kemudian juga dituangkan di Per 1 2024 oleh Ketua Pengadilan Pajak bahwa yang namanya kuasa hukum harus punya kartu IKH, Yang Mulia. Sama seperti saya, Yang Mulia. Nah, sekarang saya kan tidak memenuhi legal standing nih ke depan nih, dan kemudian tidak boleh beracara. Saya bisa terima Yang Mulia, karena memang begitulah hukum acaranya. Namun bagaimana dengan tergugat? Tergugat ini secara hukum itu apakah sudah sah atau belum sah? Yang saya maksudkan sah adalah IKH, kartu IKH. Sama seperti saya Yang Mulia. Itu adalah amanat hukum. Amanat dari undang-undang dan PMK dan Per 1. Tidak ada hukum yang mengatakan tidak perlu IKH. Terima kasih Yang Mulia. Baik ya, sebetulnya kalau saudara mencermati apa yang sudah disampaikan ahli yang saudara hadirkan pada persidangan sebelumnya, itu sangat tegas ya. Ahli tersebut menyatakan bahwa tergugat dalam hal ini menjalankan tugasnya dalam rangka administrasi penugasannya ya, sehingga tidak diperlukan surat kuasa khusus. Kalau saudara tadi mengacu kepada pasal 34 Undang-Undang Pengadilan Pajak, di situ juga tegas di keterangan daripada ahli yang saudara hadirkan sendiri pada persidangan tersebut menyatakan bahwa surat kuasa khusus hanya diperlukan untuk pihak ketiga, ya. Sedangkan yang hadir di persidangan ini untuk tergugat adalah organ daripada tergugat sendiri dalam rangka pelaksanaan tugas, sehingga tidak diperlukan surat kuasa khusus. Mungkin barangkali saudara silakan membaca kembali keterangan ahli yang saudara hadirkan, ya, di persidangan yang lalu. Demikian. Dan sikap ini sudah majelis ambil. Silakanlah. Nanti di putusan akan majelis tuangkan kembali masalah ini, ya. Baik, sebaiknya saudara masuk kepada pokok sengketa. Izin Yang Mulia, mau tanya satu lagi Yang Mulia. Silakan. Kan izin kuasa hukum penggugat kan akan berakhir tanggal 9 November. Ya. Sementara penolakan atau keputusan diterima atau enggak izin yang baru kan belum ada. Betul. Pertanyaan saya, apakah permohonan perpanjangan itu bisa dijadikan sebagai untuk alat untuk ikut dalam persidangan berikutnya? Ya, tadi kan sudah dijawab ya. Sepanjang izin kuasa hukumnya belum keluar, saudara masih belum bisa untuk beracara. Kita kan belum tahu apakah atas perpanjangan itu akan keluar atau tidak, kapan keluarnya atau akan dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak dan sebagainya. Jadi kita tunggu perpanjangan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak, ya. Dan tadi juga kuasa yang satu kan sudah menyatakan bersedia seperti menjalankan apa yang sudah menjadi ketentuan, ya. Apabila memang belum ada izin, tidak bisa untuk beracara di Pengadilan Pajak. Walaupun ada permohonan perpanjangan. Walaupun ada permohonan perpanjangan bisa saja itu diperpanjang atau tidak diperpanjang, ya.
Baik, mohon izin Yang Mulia. Ya, Tadi silakan. tadi kan Yang Mulia mengatakan ahli mengatakan tidak perlu surat kuasa. Sesungguhnya ahli tidak berkata seperti itu. Tetapi kalaupun ahli berkata seperti itu tergugat sudah menyatakan mereka menggunakan surat kuasa Yang Mulia. Tidak perlu kan bukan berarti tidak boleh, ya. Mereka boleh pakai surat kuasa, boleh menggunakan dokumen lain contohnya surat tugas. Namun Baik, tergugat sudah menyatakan dengan tegas mereka menggunakan jalur yang namanya surat kuasa. Nah, jalur baik. dengan surat kuasa sudah diatur oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak. Kalau saya baca kembali pasal 34 Yang Mulia, sedang saya bawa bukunya ini, para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus Yang Mulia. Pasal 34 ayat 1. Nah, tadi Yang Mulia mengatakan bahwa itu adalah organ dari tergugat. Tidak Yang Mulia, pasal 34 ini khusus mengenai hukum Ya, acara kalau dengan apa yang surat kuasa dimaksud khusus. dengan kuasa hukum di sana, penggugat? Kuasa hukum di sini, di undang-undang ini diturunkan lagi kepada PMK 184 dan juga di Per 1 2024. Definisi dari kuasa Ya, hukum adalah orang yang memegang kartu izin kuasa hukum Yang Mulia. Terima kasih Yang ya. Mulia. Dan tergugat dalam hal ini apakah memegang izin kuasa hukum? Baik ya, Majelis kan tadi sudah memutuskan untuk masuk kepada pokok perkara. Apakah saudara tetap tidak bersedia? Kami bersedia Yang Mulia, namun kami kan perlu mempertegas dahulu Yang Mulia. Perlu mempertegas mengenai IKH. Kan Yang Mulia sudah bertanya nih, kok mereka belum jawab nih Yang Mulia. Terima kasih. Baik, tergugat silakan kalau mau menanggapi silakan. Baik, Yang Mulia. Sebetulnya kami pada siap persidangan juga menyampaikan surat kuasa khusus dan juga surat tugas Yang Mulia sebagai pertimbangan majelis hakim untuk mengizinkan kami mewakili tergugat. Terima kasih Yang Mulia. Baik ya, sudah jawab ya. Dan majelis sudah mengambil posisi tadi, sudah mengambil sikap. Dan majelis, karena ini sudah sidang ke-8 ya, majelis memutuskan untuk masuk ke pokok perkara. Silakan. Mohon izin Pada Yang Mulia. tergugat, silakan tergugat untuk menyampaikan apa yang jadi bagian pendapatnya. Yang Mulia, pada intinya bahwa surat pemberitahuan bukti permulaan ini bukan merupakan objek gugatan Yang Mulia, karena hanya bersifat administratif untuk memberitahukan mulainya pemeriksaan bukti permulaan pada penggugat dan bukan merupakan suatu keputusan yang mempunyai konsekuensi hukum. Dan izin Yang Mulia, pada persidangan selanjutnya, mohon izin kami akan mendatangkan ahli untuk memperkuat kami Yang Mulia. Terima kasih. Yang terakhir, majelis tidak mendengar dengan jelas, akan menghadirkan ahli atau seperti apa? Ahli pada persidangan selanjutnya Yang Mulia, untuk memperkuat argumen kami mengenai objek gugatan ini bukan merupakan objek gugatan. Demikian Yang Mulia. Baik. Yang pada pokoknya saudara menyatakan ini bukan basicking ya. Betul Yang Mulia. Baik. Penggugat silakan, penggugat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami masih mau bertanya mengenai surat kuasa dan surat tugas. Tadi kan tergugat mengatakan mereka hadir di sini ada surat kuasa dan surat tugas. Tetapi kita belum pernah melihat surat tugasnya. Boleh ditampilkan? Baik, sebentar. Ambilkan surat tugas. Ya, silakan. Penggugat ada yang mau ditanggapi terkait surat tugas ini? Agak kecil Yang Mulia, apakah memang Bisa kecil? dibesarkan sedikit. Di zoom out, dipekecilin. Kan, Ya, dari atas dong, dari dikecilkan atas. biar utuh. Dari atas. Ya. Surat tugas. Apakah surat ini sudah disubmit di dalam e-tax court? Seharusnya sudah ya. Tergugat silakan. Izin Yang Mulia, untuk surat tugas kami sampaikan di Dropbox Yang Mulia, sekaligus dengan surat kuasa khusus Yang Mulia. Bagaimana? Kurang jelas? Oh, disampaikan di Dropbox ya, nanti akan dipindahkan oleh panitera ke folder e-tax sort ya. Oke, baik Yang Mulia. Baik. Mari kita baca surat tugasnya. ST00537, Kepala Kantor Wilayah Menugasi. Pertanyaannya, kantor wilayah mana? Kantor wilayah Konoha, kantor wilayah Wakanda, atau kantor wilayah yang mana? Ini tidak jelas Yang Mulia. Itu kan Menugasi. di COPS-nya jelas itu.
Loh, kok bisa KOP-nya yang mulia? KOP itu kan dokumen KOP, ini kan isi surat yang mulia. Ini isi surat, substansi surat. Kepala kantor wilayah menugasi, kan tidak jelas kepala kantor wilayahnya siapa, gitu loh. Kan Kemudian di bawahnya kan ada itu yang menandatangani penggugat. nanti kita lihat nanti ya menandatangani. 1. Priantoro Kepala Seksi, kemudian Iwayan penelaah keberatan untuk menghadiri sidang berdasarkan panggilan sidang nomor panggilan sekian-sekian tanggal 24 Oktober dan memberikan penjelasan yang diperlukan mengenai permohonan gugatan atas nama Supar. Hari Kamis tanggal 6 November, tanggal sidang. Nah, pertanyaannya tugas-tugasnya apa tidak jelas yang mulia. Jadi pemberi tugasnya tidak jelas siapa, penerima tugasnya sudah ada orang-orangnya, namun tugas-tugasnya nggak jelas ini apa. Kalau kita kembali ke SEMA kan harus jelas tugas-tugasnya apa. Kemudian ini kan kemarin dari awal kemarin kan arahnya adalah tergugatnya mau diarahkan sebagai kepala kantor dan kepala kanwil. Nah, sekarang dalam posisi ini tidak jelas nih. Di dalam surat tugas ini siapakah eh, tergugatnya? Tidak jelas lagi nih yang mulia, melenceng lagi nih. Siapa coba tergugatnya di sini? Coba kita lihat tanda tangannya siapa? Tanda tangannya. Nah, Kepala Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. Apakah Kepala Kanwil DJP ini sama dengan yang tadi yang di atas? Coba kita kembali ke atas. Nah, apakah sama dengan yang ini nih? Kepala Kantor Wilayah Menugasi. Apakah sama atau tidak sama? Kan nggak jelas yang mulia. Jadi surat tugas ini tidak jelas. Pemberi tugasnya tidak jelas posisinya. Kemudian apa hubungannya pemberi tugas ini dengan tergugat? Juga tidak jelas. Kemudian tergugatnya siapa nih? Apakah kembali ke awal, yaitu Direktur Jenderal Pajak tergugatnya? Artinya kan kepala kantor ini memiliki hubungan dengan Direktur Jenderal Pajak. Ataukah kepala kantor wilayah ini diri dia sendiri membuat surat tugas sebagai diri dia sendiri adalah sebagai tergugat? Ini belum jelas yang mulia. Apakah kita perlu menunggu revisi atau minta penjelasan? Terima kasih yang mulia. Baik ya. Tergugat mau ditanggapi? Kami untuk akan ada perbaikan, kami akan mengikuti. Apabila tidak, kami juga akan mengikuti yang mulia. Terima kasih. Bisa diulang tergugat? Baik untuk surat tugas status surat kuasa khusus, apabila memang dikehendaki oleh majelis untuk diperbaiki, kami akan perbaiki. Tapi apabila memang surat tugas dan surat kuasa khusus kami sudah memenuhi ketentuan, tidak perlu perbaikan. Terima kasih yang mulia. Ya, silakan nanti ya tergugat nanti mungkin diperbaiki sebagaimana redaksional yang pernah dikasih contoh oleh ahli ya pada saat di keterangan ahli ya. Demikian ya. Baik. Mohon izin yang mulia, kalau begitu sudah jelas pada hari ini tergugat adalah tidak sah karena surat tugasnya cacat. Apakah bisa begitu saya simpulkan? Ya kan ini sudah diminta untuk lakukan perbaikan ya. Kalau saudara mengharapkan bahwa tergugat tidak bisa beracara pada persidangan hari ini, berarti sidang kita cukupkan ya. Kami bukan Kita berharap lanjutkan yang di mulia. persidangan berikutnya. Mohon izin yang mulia, kami bukan berharap, kami ingin hukum acara ditegakkan yang mulia. Hukum acara ketika saya akan diusir dari persidangan gara-gara tidak legal formal, saya memenuhi. Karena hukum acara memang begitu. Sekarang tergugat sudah menyatakan dia siap memperbaiki. Artinya dia bersedia menerima kalau ini dibilang salah. Nah, apakah yang mulia mau mengatakan ini salah? Kalau ini salah, ya udah, berarti kan mereka dianggap tidak hadir. Begini ya, sebetulnya majelis sudah ambil sikap ya. Orang-orang yang hadir pada persidangan ini sebetulnya bisa mewakili Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini ya. Namun mengenai ya surat tugas ataupun surat kuasa khusus ini kan memang di dalam beberapa kali persidangan pun majelis juga mengambil sikap yang sama. Apabila memang ada redaksional yang salah ya, kita minta untuk diperbaiki. Tetapi tidak berarti mereka tidak bisa mewakili institusinya untuk bersidang atau beracara di dalam persidangan ini ya. Untuk selanjutnya, nanti majelis yang akan menuangkan pendapat majelis di dalam putusan. Ya, kembali majelis ingatkan kepada saudara bahwa persidangan ini, gugatan ini ada karena permohonan penggugat, ya. Dan sampai dengan sidang ke-8 belum bisa masuk pada materi, ya. Hanya
disebabkan masalah surat tugas ataupun surat kuasa khusus, ya. Dan begini, penggugat, para pihak dalam hal ini tergugat yang hadir dalam sidang ini sebetulnya tidak hanya di sengketa saudara, ya. Di sengketa-sengketa yang lainnya para pihaknya juga ini, ya. Dan tidak ada yang mempermasalahkan kehadiran pada tergugat, ya. Kalau saudara juga memahami mengenai adanya pelimpahan wewenang dan sebagainya, sebagaimana juga saudara sampaikan di dalam persidangan yang lalu, ya, seharusnya saudara tidak perlu mempermasalahkan hal-hal yang sebetulnya tidak substantif, ya. Karena ini juga sudah sampaikan pada saudara, apabila ada yang tidak pas di dalam masalah ketentuan, ya, saudara kan ada punya hak untuk melakukan judicial review kepada MA, misalnya terkait PMK yang telah terbit dan keberlakuannya sampai dengan tidak adanya pencabutan itu masih berlaku, ya. Sehingga majelis sudah berketetapan, ya, ini juga untuk memberikan kesempatan pada saudara sendiri, ya, dan terutama prinsipal dalam hal ini untuk bisa membahas pada materi sengketa, ya, sehingga terkait dengan legal standing daripada tergugat, posisi dari Pengadilan Pajak, majelis dalam hal ini sudah menganggap, ya, sah kehadiran para pihak tergugat orang-orang yang mewakili di sidang hari ini. Demikian, ya. Mohon izin Yang Mulia. Kalau memang Yang Mulia mau memaksakan bahwa tergugat ini sudah sah, ya nggak apa-apa juga. Tapi mohon Yang Mulia yang menjelaskan kepada kami, dalam surat tugas ini siapakah tergugatnya? Maksudnya? Dalam surat tugas ini kan surat tugas, tadi kan majelis sudah sampaikan, ya. Masalah redaksional yang ada di surat tugas kan itu bisa dibetulkan, ya. Majelis menganggap orang-orang yang mewakili tergugat dalam hal ini sudah dapat mewakili, ya. Demikian juga dalam posisi penggugat misalnya, ada kesalahan dalam redaksional surat kuasa. Majelis minta untuk dibetulkan, ya. Sehingga pada persidangan berikutnya, majelis minta kepada tergugat untuk membetulkan surat tugas ini. Jadi, seharusnya saudara tidak lagi mempermasalahkan masalah surat tugas atau surat kuasa, ya. Dan kita bisa maju kepada pokok sengketa. Dan saudara juga sudah mendengarkan sendiri pada saat ahli yang sudah hadirkan, ya. Ini majelis sudah cukup panjang untuk memberikan toleransi sampai dengan sidang ke-8, ya. Dan ini persidangan akan jatuh tempo. Yang rugi bukan dari sisi tergugat sebetulnya. Karena kehadiran tergugat dibutuhkan juga dalam rangka memberikan kejelasan, ya, supaya saudara juga mendapatkan informasi yang utuh terkait apa-apa surat yang diterbitkan oleh tergugat. Ya, baik. Cukup, ya. Sekarang terkait dengan pokok sengketa, silakan. Materi sengketa saudara sampaikan apa yang menjadi keberatan saudara. Mohon izin Yang Mulia. Dalam hukum acara pengadilan dimanapun di dunia ini, legal formal itu adalah nomor 1. Nomor 2 baru Iya kan tadi majelis sudah menyampaikan apa menjadi sikap majelis. Ya, apakah masih kurang jelas menurut penggugat? Kurang jelas Yang Mulia. Baik, ya. Baik, kalau memang demikian, ya, majelis cukupkan saja persidangan untuk hari ini, ya, karena saudara masih mempersalahkan tergugat. Mohon Dan izin Yang untuk Mulia. sidang selanjutnya, silakan, ya, nanti tergugat untuk membetulkan terlebih dahulu surat tugasnya, ya. Mohon izin Yang Mulia. Ya. Kalau begini nanti berlarut-larut lagi. Boleh nggak Yang Mulia jelaskan dahulu yang mau diperbaiki itu apa sih? Apa sih mau diperbaiki surat tugas? Apa-apa saja supaya mereka ini nggak bingung, Yang Mulia. Begini, penggugat, ya. Tadi majelis barangkali sudah cukup jelas, ya. Silakan tergugat membetulkan surat tugasnya sesuai dengan contoh yang diberikan oleh ahli yang saudara hadirkan pada persidangan yang lalu. Apakah itu masih kurang jelas? Kurang jelas Yang Mulia, karena pendapat persepsinya saya, persepsinya tergugat, persepsinya Yang Mulia mengenai ahli itu berbeda-beda Yang Mulia. Nah, baik, supaya nanti selanjutnya biar majelis tanggapi di dalam putusan. Ya. Baik, kalau gitu Yang Mulia, kami mohon izin untuk keterangan ahli tanggal 20, apakah sudah diketahui siapa orangnya, dan kemudian tanggal berapa bisa diupload mengenai keterangannya? Baik, silakan tergugat dijawab. Ahli siapa yang akan dihadirkan?
Dan juga CV-nya di minggu depan yang mulia. Terima kasih yang mulia. Tidak jelas, bisa diulang? Ya. Untuk saksi ahlinya nanti akan kami sampaikan yang mulia, masih kami konfirmasikan terlebih dahulu. Lalu Baik. untuk keterangan ahlinya dan juga CV-nya akan kami sampaikan di minggu depan yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baik ya, harus disampaikan sebelum persidangan ya. Baik yang mulia. Baik ya. Demikian ya, penggugat. Baik, mohon izin yang mulia. Apakah kami juga masih memperbolehkan menghadirkan ahli tanggal 20? Ya, silakan. Ya, saudara kalau memang masih memandang perlu. Namun demikian, kalau menurut majelis ya, apa yang sudah disampaikan oleh ahli pada sidang sebelumnya yang sudah saudara hadirkan sudah cukup. Tapi kalau memang saudara memandang perlu, ya silakan. Ya, tapi seharusnya saudara tidak tidak perlu juga menyatakan nanti siapa yang harus membayar ahli, gitu ya. Kalau saudara yang menghadirkan ya harus saudara lah, ya. Ini kan konsekuensi dari ketentuan dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan. Ya. Baik, yang Baik mulia. ya. Mohon izin yang mulia, karena berhubung ada kekhawatiran saya tidak bisa hadir lagi di sidang berikutnya, bolehkah Ya. saya meminta ketegasan dari tergugat mengenai penjelasan tergugat mengenai legal formal lagi, supaya kita semua menjadi terang benderang mengenai legal formalnya mereka. Bisa diulang sebentar? Belum Jadi, jelas. ada dua pertanyaan fundamental dari saya yang mungkin masih belum jelas, supaya kita sama-sama menjadi jelas mengenai legal formalnya tergugat, karena ini akan jadi objek untuk diperiksa oleh majelis dan akan diputus di putusan nanti. Baik, tergugat silakan. Atau mungkin nanti disampaikan secara tertulis ya. Baik yang mulia. Baik ya, demikian penggugat ya. Nah, kan ada dua nih pertanyaan nih, yang mulia. Ya, yang kedua apa? Yang pertama ya, yang pertama adalah Dicatat mungkin saja tergugat. apa yang mulia? Biar dicatat oleh tergugat. Ya, silakan. Oke. Saya akan coba share screen saja yang mulia. Ya, silakan. Ini sederhana sekali sebenarnya, tetapi ini menjadi sangat fundamental, terlebih lagi dengan munculnya surat tugas yang baru ini. Jadi sebenarnya pertanyaan fundamental kita semua adalah, dalam sengketa Aquo ini, yang tiga ini ya, siapakah P dan siapakah T? Ini kan masih belum jelas menurut saya. Nah, apakah P-nya itu Supar melawan T-nya itu Direktur Jenderal Pajak, ataukah T-nya itu Supar melawan T-nya itu adalah Kepala KPP atau Kepala Kanwil atau lainnya? Ini pertanyaan sangat simpel, tinggal pilih A atau B atau C. Begitu yang mulia, mungkin bisa dipertegas. Makasih yang mulia. Baik, silakan tergugat. Baik yang mulia. Jadi untuk sengketa aku penggugatnya Bisa diulang penggugat? melawan T, Kepala KPP atau Kepala Kanwil yang ya, sesuai dengan penerbit objek gugatan. Baik, terima kasih atas jawabannya tergugat. Kalau begitu, muncul pertanyaan berikutnya, yang kedua ini. Ini fundamental juga. Jika T-nya adalah Kepala KPP atau Kepala Kanwil, apakah sebenarnya terjadi perubahan subjek hukum? Maksudnya begini, A, B, atau C. Kalau A itu tidak terjadi perubahan subjek hukum. Sejak dari awal, tengah, sampai sekarang hari ini pun, T-nya memang adalah Kepala KPP atau Kepala Kanwil sejak dari awal. Ataukah iya terjadi perubahan subjek hukum? Awalnya T adalah Direktur Jenderal Pajak, kemudian berubah menjadi T, Kepala KPP, Kepala Kanwil, berarti kan ada sebuah proses yang menyebabkan perubahan tersebut, atau lainnya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, silakan dijawab tergugat. Yang mulia, karena pelimpahan wewenang secara delegasi, kami jawab A, tidak terjadi perubahan subjek hukum karena sejak dari awal tergugatnya adalah Kepala KPP atau Kepala Kanwil. Baik, penggugat cukup ya? Cukup Yang Mulia, kalau gitu, karena kalau gitu sudah jelas tergugatnya tidak sah Yang Mulia, dan kami tidak perlu hadir lagi, kami akan walk out dari persidangan ini. Terima kasih Yang Mulia. Seperti itu. Begini, ini majelis minta ketegasan kepada penggugat ya. Apakah ini dalam artian di sidang-sidang berikutnya saudara akan tidak hadir lagi?
Kami walk out yang mulia karena tergugatnya tidak sah dan menyatakan dirinya sendiri tidak sah. Karena yang kami gugat adalah Direktur Jenderal Pajak. Orang yang hadir sudah menyatakan dia hadir pada sengketa yang tergugatnya adalah Kepala KPP. Ini adalah sidang yang salah, bukan sidang yang mereka yang mulia. Jadi kami ini merasa sidang ini salah dihadiri oleh orang lain. Jadi kalau memang mereka tetap mau dipaksakan legal, maka kami yang ilegal. Jadi kami yang keluar yang mulia. Terima kasih yang mulia. Itu akan atas keseluruhan kuasa Atas penggugat? keseluruhan yang mulia. Tadi kan katanya tiga-tiganya adalah tergugatnya adalah kepala KPP atau kepala Kanwil dan sejak awal sudah seperti itu. Jadi ini salah alamat mereka yang mulia. Mereka yang salah ruangan. Enggak, majelis menanyakan yang akan walk out dan menarik diri dari sengketa ini seluruh kuasa Seluruhnya wajib yang pajak. mulia. Seluruhnya. Betul yang mulia. Ini majelis tegaskan kembali, apakah saudara tidak akan bersidang lagi di persidangan berikutnya? Kami akan bersidang apabila sudah sesuai ketentuan hukum acara, yaitu yang hadir adalah Direktur Jenderal Pajak yang kami gugat atau kuasanya atau yang diberikan tugas oleh Direktur Jenderal Pajak. Terima kasih yang mulia. Seperti itu ya. Baik. Tergugat ada mau sampaikan lagi? Cukup? Cukup, Yang Mulia. Baik ya. Begini, baik tergugat atau penggugat khususnya ya, karena yang akan tidak hadir di persidangan berikutnya ada saudara yang secara eksplisit menyatakan akan walk out ya di persidangan ini. Silakan ya, saudara masih diperkenankan untuk menyampaikan secara tertulis apa menjadi pendapat saudara mengenai gugatan ini ya. Kalau saudara memandang perlu, sampaikan ya, kan saudara juga mengajukan melalui e-text court ya. Baik, untuk sidang hari ini ya masih rasa cukup. Sidang akan kita tunda ke tanggal 20 November 2025 ya. Tadi ada agenda, ada rencana daripada tergugat yang akan menghadirkan ahli, ya silakan nanti disampaikan pendapat atau keterangan ahlinya sebelum dilakukan persidangan berikut CV ya. Penggugat ya kalau memandang perlu silakan ya. Pendapat ahli itu kalau mau saudara tanggapi silakan ya, atau saudara akan memasukkan penjelasan tertulis secara terpisah juga silakan. Ya, ini majelis juga tanyakan kebetulan dari tadi yang bicara adalah kuasa hukum Fungsiawan. Untuk Bapak Buniman juga sama? Sama yang mulia. Sama ya. Sama Baik. yang mulia. Baik, majelis catat ya. Ini ya, sudah dicatat oleh Pak Nitra bahwa tidak akan hadir lagi di persidangan berikutnya, tapi majelis tetap memberikan kesempatan kepada saudara untuk memasukkan pendapat dan bentuk penjelasan tertulis. Baik, untuk sidang hari ini cukup dan sidang kita tunda ke tanggal 20 November 2025. Sidang ditutup. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Ya, yang mulia. silakan.